Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farah Fadila Sagena dengan NIM 9414230067. Jurusan Ilmu Ekonomi, mata kuliah Ekonometrika. Di sini saya akan mereview tugas paparan rangkuman regresi, tujuan, bentuk, dan metode. Langsung saja ke pembahasannya di slide kedua ini. Ada analisis regresi. Apa itu analisis regresi? Analisis regresi juga digunakan untuk melakukan prediksi dan ramalan. Analisis regresi juga dapat digunakan untuk memahami variabel-variabel bebas mana saja yang dapat berhubungan dengan variabel terikat. Di sini juga ada casual atau cause. Apa itu casual atau cause? Dalam ekonomi, menganalisis bagaimana perubahan dalam satu faktor dapat mempengaruhi faktor lain. Tentang memahami bagaimana suatu hal menyebabkan hal lain terjadi, di sini juga saya akan menjelaskan apa itu X dan Y. X biasanya variabel bebas atau independen, dilambangkan dengan huruf X atau bisa juga disebut dengan mempengaruhi. Sementara Y untuk variabel tidak bebas atau dependen, diberi lambang huruf Y atau bisa juga disebut dengan dipengaruhi. Di slide ketiga ada tujuan analisis regresi. Tujuan analisis regresi untuk mendapatkan pola hubungan secara matematis dari variabel X dan variabel Y, dan untuk mengetahui besarnya perubahan variabel X terhadap variabel Y, serta untuk memprediksi variabel Y jika nilai variabel X tidak diketahui. Di sini juga saya akan menjelaskan apa itu Y1 dan Y2. Y1 adalah regresi univariat, Y2 adalah regresi multivariat, X1 adalah regresi berganda atau regresi sederhana, X2 regresi berganda atau regresi multivariat. Contoh X1 dan Y1 disebut dengan linier sederhana, sedangkan X2 dan Y1 disebut dengan linier regresi linier berganda. X1 dan Y2 disebut dengan regresi linier sederhana multivariat. X2 dan Y2 disebut dengan regresi linier berganda dan regresi multivariat. Setelah tujuan, ada bentuk analisis regresi linier. Bentuk data regresi linier. Di sini ada contoh bentuk data linier, yaitu ada data Y minimal skala ukur interval, data X minimal skala ukur nominal, jumlah data yang terlibat minimal 25 sampai 30, dan variabel Y harus berdistribusi normal. Di sini ada supply dan demand. Apa itu supply dan demand? Supply adalah semakin tinggi harga, semakin tinggi barang yang dijual. Sedangkan demand, semakin tinggi harga, semakin berkurang. Di sini ada bentuk umum persamaan regresi. Contohnya, Y sama dengan BO tambah B1 X1 disebut sederhana. Y sama dengan BO tambah B1 X1 tambah B2 X2 tambah disebut berganda. Dan ini ada model estimasi. Model estimasi adalah model yang digunakan untuk menghitung estimasi upaya untuk tugas atau elemen pemecahan pekerjaan. Model estimasi terdiri dari dua bagian, yaitu rumus estimasi dan satu atau beberapa faktor estimasi yang digunakan oleh rumus estimasi. Estimasi adalah perkiraan mengenai nilai, jumlah, ukuran, atau berat dari sesuatu dalam praktiknya. Estimasi berhubungan dengan suatu proyek, misalnya untuk memperhitungkan biaya yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan yang sudah diproyeksikan. Di sini juga saya akan menjelaskan apa itu Y sama dengan BO tambah B1 X1 tambah E. Y sama dengan variabel dependen, X sama dengan variabel independen, B sama dengan koefisien dari regresi atau beta, E sama dengan residual regresi atau istilah kesalahan atau error. Regresi linier memiliki dua model, yaitu regresi linier sederhana. Model ini digunakan untuk menganalisis hubungan
antara satu variabel bebas dan satu variabel terikat. Yang kedua, ada regresi linier berganda. Model ini digunakan untuk menganalisis hubungan antara satu variabel terikat dan beberapa variabel bebas. Regresi linier berganda juga disebut regresi linier majemuk. Teknik estimasi regresi. Apa itu teknik estimasi regresi? Metode estimasi rasio menggunakan informasi tambahan yang dikorelasikan dengan variabel studi untuk meningkatkan presisi yang menghasilkan estimator yang lebih baik ketika regresi Y pada X bersifat linear dan melewati titik asal. Di sini juga ada beberapa metode. Yang pertama, metode freehand atau tangan bebas. Yang kedua, metode OKC, Ordinary Case Solver, mencari model yang mampu meminimum. Yang ketiga, metode ML, Maximum Likelihood, memaksimumkan nilai Y. Hasil utama dari analisis regresi adalah serangkaian estimasi koefisien regresi. Estimasi ini dibuat dengan mencari nilai koefisien yang membuat rata-rata residual menjadi 0 dan simpangan baku dari suku residual sekecil mungkin. Sebagai penutup, dengan berakhirnya ini saya berharap memberikan gambaran yang jelas tentang hasil review saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.